semua orang suka baca buku kan. Sedangkan aku mau rekomenin ke kalian satu buku yang bagus banget menurut aku, dan aku udah baca sampai yang kedua kalinya. Well, sebab itu mungkin kali ini kalau kalian nggak suka baca buku, aku bakal ringkas aja buat kalian kayak inti-inti pentingnya tuh apa sih dari buku ini, sehingga kalian tuh meskipun kalian nggak suka baca buku, kalian juga bisa dapat tangkap intisarinya dari ini dan hopefully bisa bikin hidup kalian lebih baik ya. Oke, pertama judul bukunya ini udah terkenal banget sebenarnya, kalian pasti tahu lah, ini udah banyak yang review juga buku-buku ini. Namanya Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain, atau terjemahan bahasa Inggrisnya How to Win Friends and Influence People. Oke, karangannya Dale Carnegie, dan ini bukunya terkenal banget. BTW, ini bukunya dari zaman papi aku loh yang sekarang aku baca ini. Soalnya juga aku males baca buku ini, kayak iya buat apa gitu kan, aku juga nggak ambis buat influence other people juga kan. Dan I think ya temen punya aja, but yes, even though kamu punya banyak teman dan disukai banyak orang, bukan berarti kamu nggak baca buku ini, karena buku ini menurut aku penting banget. Selain ada tips-tips gimana caranya untuk buat semua orang atau banyak orang tuh suka sama kita gitu, bukannya ketemu sama kita malah benci, malah bete, malah nggak suka sama kita. Terus juga ada banyak etika-etika dasarnya yang gimana sih kalau kita conversation, bicara sama orang baru ataupun teman kita, gimana caranya meskipun kita punya pendapat yang berbeda, kita tuh nggak harus melukai hati orang lain, atau misalnya kita tetap bisa menghargai orang lain meskipun misalnya orang ini nyebelin. Oke, pertama-tama aku bakal jelasin dulu tujuannya buku ini ditulis itu apa. So, based on my experience, habis aku baca buku ini, aku tuh jadi tahu gimana sih caranya untuk ngobrol sama orang baru. Terus gimana sih caranya biar kita bisa have a conversation yang ngalir, yang kitanya seneng ngobrol sama dia dan orangnya atau partner kita pun seneng ngobrol sama kita gitu. Kita juga belajar gimana sih caranya kalau misalnya kita nggak setuju sama lawan bicara kita nggak harus ungkapin itu terang-terangan, atau kita pun nggak harus jadi nyerang dia. Kita mungkin punya opini yang berbeda tentang sesuatu, tapi bukan berarti kita harus ngotot. So ya, langsung aja, ada beberapa poin inti atau hal-hal yang bisa kalian lakuin supaya kalian bisa disukain sama banyak orang. I mean, pastinya nggak semua orang in the end bakal suka sama kita kan, tapi at least ya kita mau dong punya temen yang banyak tanpa harus appear fake gitu, atau ya kita jadi kita apa adanya, tapi tetap kita punya banyak teman dan tetap menghargai orang lain meskipun punya pendapat yang berbeda. Yang pertama adalah mendengarkan. Mungkin kedengarannya ini sepele ya, tapi aku lihat sendiri kenyataannya kebanyakan kalau remaja atau anak-anak muda itu pengennya didengerin ya kan, cerita ini cerita itu. Tapi kalian coba bandingin kalau kalian ngobrol sama orang yang jauh lebih tua dari kalian, misalnya orang yang sepantaran orang tua kalian, atau ngobrol sama bos kalian atau atasan kalian. Kalian diem, dengerin, dan ajuin pertanyaan. Kalian perhatiin deh, mereka atau beliau-beliau ini yang usianya lebih tua seneng banget kalau bisa didengerin ceritanya. Sebenarnya kita pun untung karena kita bisa belajar dari informasi dan pengalaman yang mereka ceritain sama kita, ya kan? Well, and honestly, most people itu semua orang pengen didengerin, semua orang itu pengen cerita dan ngungkapin pengalaman-pengalaman mereka. Yang kedua yaitu kasih lihat secara tulus kalau kalian tuh seneng ketemu sama lawan bicara kalian. Misalnya kalian ketemu sama teman kalian, you can say hi terus sambil senyum dan tunjukin antusias kalian. Maksudnya di sini adalah secara tulus ya, bener-bener dari hati, bukan secara fake kayak sebenarnya lu nggak suka sama dia tapi oke, biar disukain banyak orang lu pura-pura say hi dan happy ketemu mereka. No, jangan kayak gitu, karena sebenarnya kayak gitu tuh pasti ketahuan kok, kelihatan. Nah, dan ada satu cerita juga di dalam buku ini. Dan perhatiin nggak, kalau anjing itu satu-satunya hewan yang dia nggak ngapa-ngapain tapi disayang sama tuannya, dikasih makan gratis, dikasih tempat tinggal gratis, kalau sakit dibawa ke vet gratis, pokoknya disayang, dikasih perhatian dan lain-lain sebagainya. Bandingin sama hewan lain, misalnya kerbau, dia harus membajak sawah kan, baru si orangnya mau ngasih makanan ke mereka. Sapi, dia harus memproduksi susu, baru dikasih makan dan tempat tinggal, ya kan? Kuda, dia ditunggangin, dia dinaikin, baru dikasih makan dan tempat tinggal. Terus kenapa anjing yang
literally mereka nggak ngapa-ngapain kan, mereka nggak nambah manfaat baru dalam hidup kita, tapi kenapa ya mereka digituin? Jawabannya satu, nggak dua sih, jawabannya dua. Yang pertama, kalian lihat deh, kalau misalnya anjing ketemu sama tuannya itu pasti seneng banget kan. Nah, kalian bisa lihat di sini kalau orang itu seneng kalau misalnya orang lain tuh seneng ketemu sama dia gitu loh. Dan yang kedua pastinya karena anjing itu tulus ya, jadi mereka benar-benar sincere gitu, dan mereka tidak akan meninggalkan kita, mereka tuh setia, kayak kalau sama tuannya ya sama tuannya, terus ditungguin terus. Dan yang terakhir dan menurut aku sangat penting adalah jangan mengkritik orang lain secara langsung. Memang kita semua tahu kalau manusia itu nggak sempurna, teman kita nggak sempurna, tapi alangkah baiknya kalau kita mau mengkritik dia jangan secara langsung ataupun apalagi di tempat umum yang banyak orang yang ngedengerinnya. Oke, so yeah, hope it helps. Dadah.